Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mulyani dengan NIM 121222008. Dalam presentasi ini saya akan membahas konsep audit pemasaran secara menyeluruh, mulai dari definisi, bentuk-bentuknya, ruang lingkup, hingga langkah-langkah pelaksananya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana audit pemasaran dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas strategi bisnis mereka. Mari kita mulai dengan memahami apa itu audit pemasaran dan mengapa hal ini penting dalam dunia bisnis. Definisi audit pemasaran. Audit pemasaran adalah sebuah proses evaluasi yang sistematis, independen, dan menyeluruh terhadap berbagai aspek pemasaran perusahaan. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk menilai efektivitas strategi pemasaran, mengidentifikasi peluang, serta memahami tantangan yang dihadapi perusahaan. Proses ini mencakup analisis faktor internal seperti sumber daya organisasi dan struktur tim, serta faktor eksternal seperti tren pasar, perilaku konsumen, dan persaingan. Dengan audit pemasaran, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang sejauh mana strategi yang digunakan saat ini dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis mereka. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk audit pemasaran. Audit pemasaran memiliki 7 bentuk utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah audit lingkungan eksternal, di mana perusahaan mengevaluasi faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan regulasi yang memengaruhi pemasaran mereka. Selanjutnya, audit lingkungan internal yang menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan seperti kapabilitas sumber daya manusia atau struktur organisasi. Ada juga audit strategi pemasaran yang fokus pada kesesuaian antara visi, misi, dan strategi yang diterapkan dengan pasar yang ditargetkan. Berikut adalah audit organisasi pemasaran yang mengevaluasi efektivitas tim pemasaran dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Selain itu, ada audit sistem pemasaran yang menilai bagaimana perusahaan mengelola data dan informasi pemasaran. Audit produktivitas fokus pada efisiensi biaya pemasaran dan pengembalian investasi. Terakhir, audit fungsi pemasaran mencakup analisis elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tempat audit pemasaran dalam audit manajemen. Di dalam konteks audit manajemen, audit pemasaran memiliki peran strategis yang signifikan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pemasaran mendukung tujuan bisnis utama perusahaan. Ini mencakup evaluasi efektivitas strategi pemasaran, penilaian kinerja produk, analisis loyalitas pelanggan, dan pengelolaan anggaran pemasaran. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup dan frekuensi audit. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit pemasaran dahulu. Di dalam ruang lingkup audit pemasaran, ini mencakup 6 area utama, yaitu analisis lingkungan eksternal dan internal, evaluasi strategi pemasaran, tinjauan organisasi pemasaran, analisis sistem dan proses pemasaran, penilaian efektivitas dan kinerja pemasaran, serta riset pasar dan pengembangan produk. Di dalam frekuensi audit pemasaran, terdapat untuk frekuensi audit pemasaran dapat dilakukan secara tahunan, berkala setiap 3 hingga 5 tahun, atau dilakukan secara situasional ketika terjadi perubahan signifikan seperti penurunan penjualan atau munculnya pesaing baru.
slide selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah audit pemasaran. Di proses audit pemasaran terdiri dari 8 langkah sistematis. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit. Diikuti dengan pengumpulan data internal dan eksternal. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi lingkungan pemasaran menggunakan analisis seperti SWOT atau PEST. Antrian 152. Setelah itu, perusahaan perlu menganalisis strategi pemasaran yang ada, mengukur kinerja pemasaran melalui indikator seperti ROI atau tingkat konversi, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Langkah ketujuh adalah menyusun rekomendasi dan rencana tindakan yang realistis dan dapat diukur. Terakhir, perusahaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi strategi berjalan dengan baik. Dan dari kesimpulan materi yang saya bacakan saat ini sebagai penutup, audit pemasaran adalah alat yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran perusahaan. Dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta memahami perubahan pasar, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih baik, adaptif, dan relevan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.